Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Yonanda Putri, NPM 18060027. Saya dari Prodi PGSD 6A, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tematik yang diampu oleh Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Yang pertama, bagaimana jika salah satu dari langkah-langkah pembelajaran tematik tersebut tidak terlaksana? Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo, halaman 215 menyatakan bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran tematik sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Dari ketiga langkah pembelajaran tersebut, apabila tidak terlaksana, maka pembelajaran menjadi tidak efektif. Selain itu, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang pada dasarnya memuat tahapan kegiatan pembelajaran dan telah disusun berdasarkan karakteristik model pembelajaran yang dipilih secara menggunakan sintak yang sesuai dengan model tersebut. Kemudian alokasi waktu telah diatur sedemikian rupa oleh guru. Pertanyaan kedua, bagaimana karakteristik pembelajaran tematik? Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo, halaman 222, mengatakan bahwa terdapat 18 karakteristik pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, adanya efisiensi, artinya tidak kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, kontekstual, artinya bertumpu pada masalah-masalahnya nyata. Ketiga, student-centered, atau berpusat pada siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung atau otentik. Yang kelima, pemisahan mata pelajaran yang kabur. Maksudnya yaitu pembelajaran difokuskan pada pembahasan mengenai tema-tema yang dianggap paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keenam, holistik. Yang ketujuh, fleksibel. Yang delapan, hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Yang kesembilan, kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa. 10. Kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Ke-11, kegiatan belajar akan lebih bermakna. Ke-12, mengembangkan keterampilan berpikir metakognitif pada siswa. 13. Menyajikan kegiatan belajar pragmatis yang sesuai dengan permasalahan. Yang ke-14, mengembangkan keterampilan sosial siswa. 15. Aktif. 16. Menggunakan prinsip bermain sambil belajar. 17. Mengembangkan komunikasi siswa. 18. Lebih menekankan proses ketimbang hasil. Retno Widyaningrum, halaman 112, ada model pembelajaran tematik di MI atau SD dalam jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik, yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisah mata pelajaran, tidak begitu jelas menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, dan bersifat fleksibel. Pertanyaan yang ketiga, apa saja konsep pembelajaran tematik? Dalam Retno Widyaningrum pada halaman 109 yang berjudul Model Pembelajaran Tematik di MI atau SD dalam jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa suatu pembelajaran tematik terpadu menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, dan dalam pembelajaran tematik ini konsepnya mencakup bahwa guru harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator, menetapkan jaringan tema, menyusun silabus, dan menyusun rancangan pembelajaran yaitu RPP. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 10. Yang pertama, dalam PowerPoint terdapat karakteristik pembelajaran tematik terpadu, salah satunya penilaian autentik bersifat
komprehensif, dan holistik. Artinya, dari komprehensif dan holistik ialah pengertian komprehensif adalah suatu hal yang bersifat lengkap dan luas, yang meliputi seluruh aspek dan ruang lingkup yang luas. Pengertian holistik adalah cara pandang terhadap sesuatu hal yang dilakukan dengan konsep yang menyeluruh dari satu kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Komprehensifan dan keholistikan ini menampak pada penilaian yang melibatkan berbagai ranah kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan kelengkapan kecangkupan kompetensi yang ingin dicapai. Pertanyaan yang kedua, penilaian autentik merupakan cermin dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut? Asesmen autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagian kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan yang melatih siswa dalam pencapaian kompetensi tertentu harus diarahkan pada kegiatan yang kontekstual, tidak mengada-ngada. Siti Hadjarah dan Raudatul Awadiyah 2018 halaman 135. Pertanyaan yang ketiga, mengapa harus ada perubahan penilaian dalam pendidikan dari penilaian tradisional ke penilaian autentik, dan seberapa pentingnya penilaian autentik dilakukan dalam menilai hasil belajar? Penilaian autentik. Karena tuntutan kurikulum 2013, penilaian autentik memiliki relevan kuat terhadap pendekatan ilmiah dan mampu menggambarkan penilaian hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, dan mencoba membangun jaringan